Puji Tuhan, selamat pagi, selamat datang untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita sungguh menaikkan syukur karena kebaikan Tuhan. Kita berdoa dulu. Kami melimpah dengan ucapan syukur karena kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menaikkan syukur, kami mau menaikkan pujian bagi Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan Kau kuduskan hati, pikiran kami, kehidupan kami Tuhan, untuk dapat membawa korban ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Kami masuk di dalam ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Seberapapun kami yang hadir, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini. Kau ambil alih seluruhnya Tuhan. Urapan Tuhan turun, hadirat Allah ada di tempat ini, sehingga setiap jemaat yang hadir boleh menerima berkat Tuhan. Khususnya untuk hambanya yang Tuhan telah utus, Ibu Esther. Kiranya apa yang disampaikan itu boleh menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Urapi mulut dan bibirnya Tuhan. Setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa. Percepat langkah saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Tibakan mereka sampai dengan selamat di tempat ini. Setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, kami butuh urapan daripada-Mu Tuhan. Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Biar apa yang kami berikan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Khususnya worship leader sebagai Pak Immanuel Tuhan. Ada urapan khusus, double blessing Tuhan turun. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui puji-pujian umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu sungguh besar Tuhan, tiada terhingga. Terlalu baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau setia terus mengiring Engkau Tuhan. Kami mau setia, kami mau cinta, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Engkau melihat setiap lubuk hati kami Tuhan. Kami mau merendahkan diri, kami datang Tuhan untuk menaikkan syukur, membawa korban syukur di dalam pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau tetap cinta, tetap setia sampai selama-lamanya. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki, ku persembahkan. Oh, seluruh hidupku, haleluya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Jemaat saja katakan terlalu banyak. Oh, haleluya. Benar Tuhan. Haleluya. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap setia. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, mari kita bangkit berdiri. Terlalu banyak. Oh Yesus, haleluya. Balas dari apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Hanya Engkau yang ditinggikan. Begitu ajaib dan heran Tuhan Yesusku, haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami tidak ada apa-apanya Tuhan, hanya Tuhan yang besar, hanya Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Kiralamana, kiralamana, kiralamana. Oh Yesus, Yesus, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu, besarkan Engkau Tuhan. Kami mau setia, kami mau setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku,
Tuhan, siap bangkit bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kuasa dosa dipatahkan. Nah, mari jemaat Tuhan katakan, bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Berikan kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, yes, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Katakan, bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Haleluya, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Lagi satu kali, bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, mujizat-mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Lagi satu kali, maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Mari kita katakan sama-sama, sangkakala berbunyi, tanda panggilan dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus, bangkitlah hai tentara Tuhan.
serahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk terima firman yang hidup. Haleluya. Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Sungguh lebih dari siapapun. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sama-sama haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan hamba berkenan kepadamu. Katakan lagi, basuh aku. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba.
setia kepadamu. Kami bersyukur memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bahkan firman-Mu mengatakan, ketika kami tidak setia, Engkau tidak dapat mengingkari perjanjian firman-Mu. Engkau tetap setia mencintai kami dengan hebat. Bahkan ketika kami tidak layak untuk dicintai. Karena itu Bapa, pagi hari ini kami membawa diri kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami siap dibentuk oleh firman Tuhan agar hari lepas hari hidup kami makin mencerminkan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah melalui hamba-Mu. Kuduskan kami semua, bibir mulut kami tahirkan dengan api Roh Kudus-Mu, sehingga perkataan Kristus itu boleh masuk ke dalam setiap hati. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Umat Tuhan katakan amin. Silakan duduk. God bless. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, terima kasih jemaat Tuhan. Lama tak besuo. Apa kabar semua? Luar biasa oleh anugerah Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama belajar. Saya juga secara pribadi terus belajar, karena belajar adalah proses kehidupan yang tidak boleh berhenti sampai kita bertemu dengan Khalik, ya. Karena ketika kita berhenti, kita akan mengalami kematian rohani. Umat Tuhan harus terus bertumbuh. Amin. Salah satu cara yang penting adalah kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ya jemaat Tuhan yang terkasih. 1, 2, 3 Markus 12 ayat 28b. Silakan. Hukum yang terutama ialah, mari dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Penekanan saya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Next. Kita coba ambil tema ya yang mungkin tidak lazim atau tidak biasa atau mungkin nanti ada kontradiktif sedikit di dalam pemikiran kita. Tapi disinilah pentingnya tadi firman Tuhan juga mengatakan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Kita orang Kristen, saya juga aliran karismatik, cenderung mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa ya, kehendak, keinginan, emosi kita, juga roh kita. Tapi kita juga diajar Tuhan untuk mengasihi Dia dengan akal budi. Ya, karena Tuhan memberi hikmat kepada kita. Ya, karena itu next, love yourself. Saya kasih tanda tanya, itu ya. Next, tema yang tidak lazim ya untuk diberi tanda tanya di sini. Kan kita tuh sering mendengar penekanan itu tadi shema ya, satu pengakuan ya, satu kalau kita Indonesia itu satu proklamasi gitu di hadapan Tuhan. Umat Israel setiap kali mau beribadah mereka selalu mengucapkan shema. Ya, komitmennya, perjanjian kesetiaannya. Tadi Pak Immanuel banyak bicara tentang setia ya. Enggak connect sih, tapi Roh Kudus memberi konektif ya. Untuk kita setia, satu bentuk kesetiaan kepada Allah. Aku akan mengasihi Tuhan, ya, aku akan mengasihi sesamaku. Itu perlu terus diucapkan, ditanamkan di manusia batinia kita. Sehingga kalau ada godaan, tantangan, ujian, itu Roh Kudus akan ingatkan untuk tetap mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, dan reflektifnya kepada sesama. Tapi kita jangan lupa Bapak Ibu, untuk dapat mengasihi sesama dengan benar, firman Tuhan tadi katakan kasihilah dirimu
sendiri, ya. Tapi kasih kepada diri yang seperti apa? Bukankah Alkitab mengatakan sangkalilah dirimu, pikul salib, ya, bahkan korbankanlah dirimu. Nah, banyak orang Kristen yang mempertahankan imannya itu bahkan sampai martir gitu ya, menyerahkan nyawanya. Yesus sendiri menyerahkan nyawanya untuk melakukan kehendak Bapa. Bahkan rasul-rasul tuh sampai menjadi martir. Kematiannya itu nggak umum, nggak lazim. Ada yang dibakar di penggorengan, ada yang kepalanya dipancung, di bawah kepala, kaki di atas. Tetapi kenapa pagi ini Bu Esther mengajarkan kita untuk love yourself, mencintai dirimu sendiri. Ya karena memang firman Tuhan tadi katakan, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri, begitu ya. Apakah ini tidak bertentangan dengan Injil? Kita akan kupas sama-sama ya. Memang Tuhan katakan ikutlah aku, pikulah salib, sangkalilah dirimu setiap hari. Menyangkali diri itu Bapak Ibu adalah mematutkan langkah hidup kita, mematahkan kehendak kita untuk taat kepada kehendak Bapa, ya. Kehendak firman Tuhan. Pikul salib adalah semua keinginan-keinginan daging kita yang tidak selaras dengan Injil, dengan ketaatan kepada kuasa salib Tuhan itu harus digugurkan. Jadi ini nanti tidak bertentangan ya. Next. Yang dimaksud saya di sini adalah bukan self love, ya, bukan selfless. Bukan selfish, bukan mencintai diri yang bersifat apa, nanti kita lihat ya. Yang dimaksud sini adalah mencintai diri yang selaras dengan gospel, dengan Injil Tuhan ya. Kita harus terus jatuh cinta kepada diri kita karena ini adalah rahasia untuk kita merasa happiness. Lebih ke arah joy ya, sukacita yang datang daripada Tuhan seperti itu. Ini bukan narsisme ya. Anak-anak muda narsis lu, dasar narsis gitu ya. Ada kisah Yunani, Narsisus. Seorang pemuda yang begitu mungkin kalau sekarang tuh metropolis gitu ya. Dia mungkin rajin nge-gym, rajin pergi ke spa, rajin permak wajah, pergi ke Korea gitu ya untuk perbaiki penampilannya. Lalu dia begitu melihat di kolam dan ada air. Kenapa di sini ada pemuda yang begitu handsome, begitu tampan, begitu luar biasa begitu. Dan dia baru sadar, oh diriku ini ganteng banget ya, handsome banget. Lalu dia begitu jatuh cinta kepada dirinya. Yang saya akan tekankan bukanlah kita selfish ya Bapak Ibu ya. Bukan kita mencintai diri kita secara kedagingan, bukan. Yang dimaksud di sini cinta diri itu bukan narsis, bukan egois, bukan berpusat kepada diri atau egosentris kita, tetapi yang menjadi pondasi, menjadi dasar, menjadi sentral adalah Injil Tuhan. Ya, nanti Injil Tuhan akan menerangi kita bagaimana kita dapat mencintai diri kita dengan benar sehingga tidak bertentangan dengan Injil Tuhan dan bukan mencintai diri berdasarkan filosofi atau paradigma yang diberikan oleh dunia ini. Next. 2 hukum kasih tadi, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, itu adalah dasarnya agapeistio, kasih agape, seperti Allah mencintai diri kita, dia menyerahkan dirinya bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus Bapak Ibu dan saya ya dengan darah kudusnya, darah yang mahal yang tidak bercacat celah dan dia tidak mengharapkan kita memberi imbalan, kita memberi jasa sebagai bentuk apa kita mengasihi Tuhan gitu ya, sebagai satu bentuk pengorbanan yang kalau saya mengasihi kamu, kamu harus kasih saya. Itu kan sifatnya adalah negosiasi, bukan seperti itu. Kasih Kristus adalah kasih tanpa batas, kasih yang murni, kasih yang tidak mengharapkan timbal balik. Dan kasih ini aktif Bapak Ibu ya, mengandung kata kerja yang aktif, produktif, aktif. Berupa tindakan-tindakan, menghasilkan tindakan perbuatan yang baik, yang berguna, yang membangun diri kita gitu ya. Sebagaimana Kristus mengasihi kita, jadi hukum kasih yang kedua itu juga seperti Kristus mengasihi diri kita. Kita juga harus memiliki kasih agape untuk mengasihi sesama dan mengasihi diri kita sendiri.
Jadi nilainya itu nggak kurang. Kalau Bapak Ibu yang rajin beli emas atau beli intan, karatnya itu nggak kurang. Itu ya, kalau Kristus mengasihi kita totalitas, sempurna, tanpa mengharapkan imbalan balas jasa, seperti itulah kadarnya kita diminta untuk mengasihi diri kita dengan benar. Dan ketika kita sudah benar bisa menerima, mengasihi diri kita, maka kita dapat mengasihi sesama kita dengan benar. Itu harus dipegang dulu ya. Kasih itu selalu bermula dari Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, termasuk mengasihi diri. Hal ini juga berawal dari Tuhan. Jadi gini ya Bapak Ibu ya, kita dapat mengasihi itu karena Tuhan sudah mengasihi diri kita dulu. Ini pegang ya. Orang yang belum menerima kasih Tuhan, dia tidak dapat mungkin mengasihi sesamanya dengan benar. Ya, tidak dapat mengasihi dirinya dengan benar. Mungkin bisa baik, tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Ada orang itu baik, tapi belum tentu benar dari sudut pandang Tuhan. Ini Bapak Ibu nanti jangan bingung dulu ya, pelan-pelan ya. Karena ada orang yang baik banget loh. Ya, bisa mengorbankan harta bendanya, bahkan menjual. Saya pernah baca satu history sejarah, ada salah satu pangeran di belahan Eropa gitu yang menjual semua hartanya, menjual posisinya, bahkan rela meninggalkan hak warisnya sebagai tahtanya untuk supaya dia itu menjadi seorang yang suci. Lalu dia bertapa. Dia menyangkal dirinya vegan gitu ya, makan-makan tumbuhan dan lain-lain supaya dia mencari kebenaran dirinya. Mungkin itu dipandang baik dari sudut filosofi, filsafat atau agama-agama tertentu, tapi dari sudut pandang Tuhan itu tidak benar. Bisa nangkep ya Bapak Ibu? Ya, itu tidak benar. Mungkin baik, tapi tidak benar. Kita mungkin bisa baik dengan sesama, tapi nanti kita lihat dari kacamata firman Tuhan, apakah itu benar gitu ya. Jadi kita bisa mengasihi, sekali lagi saya tekankan ini. Nanti kenapa saya harus tekankan ini menjadi basic dan pondasi. Kita bisa mengasihi jika kita telah dipenuhi oleh kasih Allah. Ibu, kalau kita kosong, kering, bisa gak kita mengalirkan kasih? Ya, mungkin norma-norma. Karena masyarakat ya mengajar kita, setiap agama punya norma loh, punya aturan, punya tatanan. Kemarin tadi pagi saya masih sharing sama Pak Michael, nanti siang setelah di sini saya ketemu dengan seorang teman gitu ya. Di luar kita, saudara kita asli di sini. Kalau secara sudut pandang manusia, the best keluarga ini Bapak Ibu ya. Mengantar anaknya kemarin gak jadi ketemu sama saya Sabtu lalu karena kuliah di UGM dan lain-lain. Kalau saya berjalan 2 minggu sama mereka, everything it's okay. Gitu ya, dari sudut pandang manusia. Dari cara bekerja suaminya, dari cara berkarir ibu ini, cara dia mendidik anak-anaknya, nothing, gak ada yang gak beres. Gitu. Semuanya beres, semuanya oke dari sudut pandang saya manusia gitu. Tapi dia tidak mengenal kasih Kristus. Dia tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, bagaimana dia dapat mengasihi dengan benar suami dan anaknya? Saya juga harus mempertanyakan. Karena nanti ketika ada satu kondisi-kondisi di mana kasih kita sebagai manusia itu terbatas, masih dapatkah mereka bertahan? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita kan tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anak tunggalnya itu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam kata percaya faith ini juga Bapak Ibu berarti kita ada penerimaan. Di dalam seluruh keberadaan hidup kita untuk menerima kasih Tuhan. Ya. Saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat, berarti kita membuka hati kita untuk dipenuhi dengan seluruh keberadaan kasih Kristus. Ini penting Bapak Ibu ya. Kita harus berani menantang nature kita. Ya, manusia daging kita, keberadaan diri kita sebagai manusia. Yang karena pada dasarnya kita itu menolak untuk dikasihi oleh Tuhan.
Saya sempat oleh anugerah Tuhan kemarin sama komsel saya pergi ke satu tempat gitu ya, satu negara lah saya boleh katakan. Dan negara ini paling tertutup untuk Injil. Saya banyak sharing ya, karena beberapa kejadian ya mereka menganggap Kristen itu salah satu bidat. Dan salah satu hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan di Korea Selatan, ketika dia mencoba menginjil di negara ini, di sebuah hotel besar, dia bertemu langsung dengan roh kegelapan, Shinto, penguasa negara ini, dan hampir mati loh. Yonggi Cho hampir mati Bapak Ibu, ditekak gitu ya. Oleh karena anugerah Tuhan aja dia hidup ya melawan penguasa negara ini. Saya sedih banget di satu kota seorang penginjil gitu teriak-teriak Bapak Ibu ya, pakai loudspeaker itu, pakai toa gitu ya, dan tulisan Inggris ya, percaya kepada Kristus atau engkau akan mati. Saya teriak dari haleluya gitu, saya encourage ya misionari ini. Karena orang gak peduli, anak-anak muda metropolis cuek aja, dia teriak-teriak terus memberitakan Injil Tuhan dalam bahasa negara mereka. Tapi mereka gak peduli, natur mereka Bapak Ibu ya. Roh mereka itu, Alkitab pernah katakan telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Injil disampaikan, hati mereka keras gitu ya. Mereka menolak. Firman Tuhan kan seperti apa? Seperti pintu-pintu benteng yang telah berabad-abad tertutup oleh filosofi, oleh pengajaran nenek moyang, ya, oleh kenikmatan hidup, oleh hedonisme. Mereka makmur, mereka bersih, mereka tertib gitu ya. Padahal mereka tidak menyembah Kristus. Nah ini juga pembelajaran sih untuk kita yang orang Kristen. Kalau kita penyembah Kristus, kalau hidup kita katanya Alkitab tidak lebih benar dari orang yang menolak Kristus gitu. Kita satu warning ya Bapak Ibu ya. Ya, satu warning gitu. Harusnya hidup kita lebih oke dari mereka, tertib banget, bersih banget, maju banget, kaya banget. Dan memang iblis bisa berikan semua itu. Tapi natur mereka itu saya lihat mereka sangat menolak Injil. Dan kekristenan di sana hampir nggak ada. Hanya orang-orang pendatang saja dan sulit sekali untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu pendoa, mari kita doakan negara-negara yang masih sangat tertutup untuk Injil. Kita bersyukur, saya bersyukur Bapak Ibu ada di tempat ini, berarti naturmu, sifat kemanusiaanmu sudah mulai terbuka untuk menerima kasih Tuhan. Cuma pertanyaannya kadarnya berapa, itu yang perlu ditanyakan. Yang nanti kita mau encourage lagi ya. Kita harus menentang diri kita, kedagingan sendiri ya. Karena pada dasarnya kita menolak untuk dikasihi oleh Allah. Agar dapat mengasihi diri sendiri, kita harus lebih dahulu memberi diri kita untuk dikasihi Allah. Relasi yang mungkin adalah karena Allah terlebih dahulu menyerahkan dirinya kepada manusia melalui Yesus Kristus. Sekali lagi ketika kita tidak membuka hati kita, natur kemanusiaan kita tidak membuka diri kita untuk dikasihi oleh Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang mampu dapat mengasihi dirinya dengan benar dan mengasihi sesamanya dengan benar menurut kacamata ilahi. Next, saya sedih banget Bapak Ibu karena saya mau ngomong bagaimana ya, tapi Bapak Ibu ini juga udah nyampaikan di YouTube di mana-mana. Beberapa bulan lalu kita gempar gitu ya sesama hamba Tuhan. Karena anak seorang hamba Tuhan di satu kota yang besar itu turun tanpa sayap gitu ya. Sedih banget ya karena anak ini terkenal baik, hormat orang tua, berprestasi juga di tempat kuliahnya. Dia terjun bebas dari lantai yang sangat tinggi dari satu university yang terkenal di Surabaya dan tidak dapat tertolong. Sedih loh, dan ini bukan peristiwa pertama, saya juga baca ya. Seorang anak pemuda Kristen dari Sumatera Utara kuliah di Semarang, entah bagaimana tulis surat kepada orang tuanya minta maaf dan akhirnya mengakhiri dirinya. Pengikut Kristus Bapak Ibu. Makanya kita harus punya pondasi yang benar. Apakah saya sekedar beragama Kristen, apakah benar seluruh keberadaan kehidupan saya telah dikuasai oleh kasih Tuhan. Orang yang kill yourself, membunuh dirinya, mencintai dirinya enggak Bu? Enggak. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai diri kita dengan benar dari sudut kacamata Alkitab, kita pasti memiliki kegentaran untuk membunuh diri kita. Ya, atau mengakhiri diri kita, atau menyia-nyiakan hidup kita. Karena kita sadar hidup kita sangat bernilai di hadapan Tuhan. Sangat bernilai, sangat berharga. Engkau spesial di mata Tuhan.
Kenapa saya katakan sangat bernilai? Karena pencipta langit, bumi dan semesta ini yang memiliki segala semesta dengan segala kekayaan yang tidak terukur. Itu telah membayar kita Ibu dengan harga yang sangat mahal, dengan darah yang tidak bercacat bercela. Maka Alkitab katakan, apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia ini jika jiwamu binasa? Coba siapa yang bisa menghitung kekayaan seluruh dunia ini? Nggak ada. Dan itu jiwa kita di hadapan Tuhan itu lebih bernilai dari seluruh kekayaan dunia ini. Bahkan Raja Salomo yang memiliki kekayaan yang luar biasa itu, dia belum memiliki seluruh dunia ini. Bapak Ibu jangan pernah merasa kecil hati ya. Karena nilaimu sekali lagi dari kacamata Tuhan, nilaiku di hadapan Tuhan itu lebih berharga dari semua yang ada di muka bumi ini. Ini pegang ya Bapak Ibu ya. Pegang dulu hal ini. Next. Max Lucado dalam satu bukunya yang berjudul Just Like Jesus ya. Dia katakan bagaimana kita mencintai diri kita. Ya seperti Yesus mencintai diri kita. Enggak ada yang lain. Seperti Yesus mencintai diri kita, seperti itulah kita harus mencintai diri kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu dapat mencintai dengan benar, dapat memahami bagaimana Yesus mencintai kita jika kita tidak belajar firman Tuhan. Makanya read your Bible every day itu penting, important banget. Kenapa sekarang banyak orang tidak bisa mengasihi dirinya dengan benar? Karena dia nggak tahu bagaimana Yesus mencintai dirinya. Saya kan tadi katakan basic kita mencintai diri kita bukan selfish. Tapi just like Jesus, love you and love me. Seperti itulah kita harus mencintai diri kita. Bapak Ibu terima kebenaran ini, amin. Sebagaimana Kristus menghargai kita bernilai dari seluruh yang ada di muka bumi ini. Seperti itulah kita menganggap diri kita bernilai. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk satu proklamasi kepada iblis, kepada neraka. Engkau tidak bisa menggoncangkan imanku dengan apapun karena aku bernilai di surga. Ya, itu penting Bapak Ibu ya. Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Pertanyaannya. Pertama, Tuhan mengasihi kita dengan menerima diri kita apa adanya. Diri kita yang sejati dengan segala kemanusiaan kita. Pikiran kita, emosi kita, kehendak kita. Kasihnya itu tidak berkurang. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa dan tidak juga bertambah karena kita berbuat baik. Bapak Ibu, kasih Tuhan itu tidak menjadi fluktuatif, turun naik kayak saham ya. Kalau lu baik, lu setia ke gereja, lu rajin berdoa, cintaku bertambah-tambah. Kalau kamu lagi murung, kamu bersungut-sungut, bahkan kamu ada kelemahan, cintaku berkurang-kurang. Tidak Bapak Ibu. Cinta Tuhan itu tidak dipengaruhi hal-hal di luar pribadinya. Tuhan tetap mencintai kita apa adanya. Bahkan mungkin pikiran kita ini bisa, ya jujur aja, ada gak satu hari Bapak Ibu gak berdosa di dalam pikiran dan perasaan? Saya kok takut yang ngomong itu satu hari 24 jam gak berdosa. Saya kadang juga jengkel Bapak Ibu sama SDM tempat saya bekerja ya. Saya tadi sharing sama teman saya bisnis juga. Sekarang tuh yang paling susah dengan SDM gitu ya. Kita punya project luar biasa, punya SOP luar biasa, tapi dalam implementasinya kadang amburadul. Nah kadang kan kita juga kemanusiaan kita bisa kesel, itu manusiawi ya Bapak Ibu. Pikiran kita bisa egois, itu manusiawi. Mungkin kita kesel sama pasangan kita, sama anak kita. Tapi saya katakan di dalam kekurangan, kelemahan, ketidakberdayaan, keterbatasan natur kita sebagai manusia, cintanya Tuhan tidak berkurang. Kadarnya sama. Kitanya yang berubah setia. Nah ini yang harus kita jaga Bapak Ibu. Kalau kita sadar cintanya Tuhan itu tidak pernah berubah. Marilah kita belajar untuk mencintai Tuhan di dalam kelemahan ketidakberdayaan kita. Kembali lagi, perbaharui lagi kasihmu kepada Tuhan. Pak udah bener Pak lagunya Bapak tadi semua. Setia. Itu luar biasa Bapak Ibu, gak gampang ya. Bangkitkan rohmu. Kita relate Mak Ibu ya, setia dan bangkitkan rohmu. Karena kita tuh kadang
di dalam tekanan, di dalam penderitaan, dalam kesusahan. Kita cenderung low ya Bapak Ibu ya, kadang low bed ya. Kadang 5 watt, aduh berat sekali untuk menyembah Tuhan. Berat sekali untuk datang ke gereja. Berat sekali untuk tetap kudus di tengah-tengah pekerjaan orang-orang yang tidak kudus ini Tuhan. Tapi kalau kita sadar, kadar cintanya itu tidak pernah berubah. Itu mendrive kita Bapak Ibu untuk tidak berkhianat kepada Tuhan. Amin. Mungkin pasangan kita bisa melenceng sedikit gak setia ya. Atau anak-anak kita tidak taat, atau orang tua kita jengkelin. Tapi ada satu pribadi yang begitu hebat mencintai kita. Saya tulis di grup doa saya telah menemukan tempat di mana saya begitu hebat dicintai, yaitu di hadirat Tuhan. Karena aku tidak pernah mau berhenti datang kepada hadiratnya. Karena di sanalah aku dibasuh dengan cinta yang dahsyat. Aku dilingkupi dengan cinta yang tidak bersyarat. Bahkan dia mencari aku ketika aku tidak layak untuk dicintai. Itulah cinta Kristus Bapak Ibu. Kalau engkau sadar dicintai, dibasuh, dilingkupi dengan cinta yang tidak tanpa batas ini. Masih inginkah engkau berkhianat kepada dia? Tapi Tuhan tidak memandang kelemahan kita. Dia terus mencintai kita apa adanya. Next ya, bersyukurlah punya Yesus yang dahsyat mencintai kita. Belajar mengasihi diri sendiri tanpa syarat. Meskipun kita punya banyak kelemahan, terima saja Bapak Ibu, syukuri. Karena kita juga pasti punya strong point, benar? Kita ada weak point tapi kita punya strong point gitu ya. Jangan hanya menghitung kelemahan-kelemahan kita. Melainkan juga kelebihan-kelebihan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Orang yang mengasihi diri sendiri merasa nyaman dengan dirinya. Sehingga tidak punya pikiran ingin apalagi menuntut diri menjadi seperti orang lain. Sadar akan keterbatasan diri sehingga tidak menuntut diri sempurna. Ya, orang yang seperti ini kalaupun hancur gagal kalaupun dia jatuh gagal tidak akan hancur. Bapak Ibu, kalau kita mencintai diri kita seperti Kristus mencintai kita, ngapain kita banding-bandingin diri kita dengan orang lain? Betul nggak? Kan engkau spesial, engkau berharga, engkau mulia di hadapan Tuhan. Yang saya omong ini semua ada ayatnya loh. Bukan kata Bu Esther, kata firman Tuhan. Ngapain kita perlu memaksa diri kita untuk menjadi orang lain? Ini yang saya lihat tuh di medsos ya. Orang mau jadi orang lain. Jadi tersiksa, bahkan sampai berhutang. Bahkan sampai menjual diri supaya dia menjadi sama dengan idolnya. Bapak Ibu kalau engkau pelajari kata idol itu tuh sebenarnya berhala loh, dewa. Jadi kalau engkau mengidolakan dirinya berarti engkau telah menaruh dia sebagai Tuhan kedua, ketiga, keempat di dalam dirimu. Padahal Yesus katakan dia adalah Allah yang cemburu, ya toh? Tidak boleh ada ilah lain di hadapanku, kata Tuhan. Nah, kita nggak perlu mengidentikkan diri kita dengan idol-idol. It's okay lah, saya juga orang yang suka memperbaiki diri ya, perform kita baik lah gitu ya. Kita kan bekerja, saya berhadapan dengan banyak orang, kita kan nggak boleh juga jadi lusuh, bau gitu, kumel. Tapi nggak perlu jadi orang lain Bapak Ibu untuk diterima. Sehingga kita menyiksa diri kita ya, dengan hal-hal yang bisa membuat kita murung. Kenapa aku begini, ngaca, kenapa aku begitu, kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Ada lagunya ya, lagu anak-anak tuh ya. Bapak Ibu gak perlu, engkau berharga, engkau bernilai. Pasti ada strong point yang dalam dirimu yang bisa engkau keluarkan. Karena Alkitab juga minimal 1 talenta yang perlu dikembangkan. Ya, gak perlu juga jadi sama. Nanti kalau jadi seragam aneh. Karena kita tuh unik, spesial di hadapan Tuhan. Gak ada orang yang sama. Allah menciptakan tuh spesifik, spesial. Bahkan orang kembar identik aja gak sama loh Bapak Ibu. Kenapa kalau kita pergi ke imigrasi selalu mata kita diperiksa. Bener ya Ibu ya, ini kita diperiksa karena gak ada yang sama gitu. Nah betapa spesialnya kita. Jadi Bapak Ibu gak perlu iri, gak perlu jealous kepada orang lain. Kalau orang lebih mungkin performnya lebih diberkati.
puji Tuhan, syukur, pelajari yang baik dari dia. Aku bisa sampai mungkin lebih ke sana. Tapi yang mendrive bukan iri hati, tapi karena aku ingin mempermuliakan Tuhan. Karena ada sesuatu yang berharga di dalam diriku, makanya aku mau kembangkan diriku supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupku. Ya, yang mendrive yang harus yang benar untuk mengembangkan diri. Tapi menerima diri kita dulu apa adanya sebagaimana Tuhan berikan itu penting. Supaya kita tidak jadi orang aneh yang ingin jadi sana, jadi sini, jadi situ. Atau minder, ya tidak percaya diri. Sehingga kalau diberi kepercayaan selalu menolak. Kalau selalu ada breakthrough terobosan gak percaya diri untuk menggapainya. Ini yang salah Bapak Ibu, yang harus dibenahi ya dari diri kita. Kedua, tapi walaupun Allah menerima kita apa adanya, ini yang penting Bapak Ibu. Allah juga tidak membiarkan kita seadanya, ala kadarnya gitu ya. Bisa menangkap maksud saya ya. Allah menerima diri kita apa adanya, tapi dia juga tidak membiarkan kita ala kadarnya atau seadanya. Yang penting, yang dahsyat dari Tuhan kita itu menerima dulu. Ini yang maaf tidak ada di agama lain. Benar ya Bapak Ibu ya? Agama lain, kepercayaan lain untuk diterima doanya harus bersyarat. Enten Bapak Ibu kalau kamu gak lakukan itu, kamu gak lakukan ini, kamu gak berbuat ini, kamu gak diterima. Saya pernah ngobrol dalam sama sahabat saya yang dari kepercayaan lain. Kenapa ibu melakukan semua itu begitu banyak di rumah ibu setiap pagi sampai lelah, sampai tired, sampai uangnya habis, sampai kadang harus utang di koperasi. Karena kalau saya nggak melakukan ini ibu, saya nggak diberkatin, saya nggak diterima doa saya, sedih banget tuh saya. Tapi kita punya Allah yang kasihnya dahsyat. Kita diterima dulu Bapak Ibu, kita dikasihi. Bahkan ketika kita tidak layak untuk dikasihi, dia datang untuk mencari dan menemukan engkau dan aku. Amin. Sini masih ada yang gak sadar bahwa Tuhan mencintainya dahsyat seperti itu. Ada gak kelayakan kita untuk menghampiri Tuhan dengan semua pengorbanan-pengorbanan kita? Injil katakan, semua kebaikanmu, semua amal ibadahmu itu seperti kain lara. Maafkan saya, bahasa aslinya katakan seperti tampon. Tahu tampon Bapak Ibu? Seperti itu loh. Penahan menstruasinya perempuan. Jadi sebaik apapun kita, seberapa usaha kita pun di hadapan Tuhan itu tidak bisa membeli keselamatan. Tapi dia menerima kita, dia mengasihi kita dengan dahsyat dan luar biasa. Tapi dia tidak membiarkan kita apa adanya. Secara de facto kita ini kan terus bertumbuh ya Bapak Ibu ya. Di dalam kekudusan, di dalam iman, di dalam karakter. Secara de jure hukum rohani kita sempurna waktu kita terima Yesus secara roh. Tapi dalam perbuatan, dalam karakter, dalam iman, kita Tuhan tidak ingin kita terus apa adanya, seadanya. Dia akan memangkas, dia akan memahat, dia akan mengukir, dia akan mendidik, membentuk kita. Terkadang melalui berbagai hal yang sangat menyakitkan. Tetapi itu dia lakukan dalam konteks penerimaan, bukan penolakan. Bapak Ibu tahu gak diukir? Saya pernah sering bawa anak-anak didik saya ke tempat tukang ukir karena Gianyar tuh kota seni ya. Saya pernah datang ke satu negara di mana orang membuat bejana itu ya untuk dibentuk dan diukir tuh sakit itu. Kalau tanah liat tuh bisa teriak, dia teriak cerit-cerit gitu ya. Udah diukir, dibakar, dijemur lagi, aduh sakitnya luar biasa. Bapak Ibu pernah diukir sama Tuhan? Esther ini sering ya. Sakit Tuhan, kalau boleh seperti Daud katakan, dari dalam lumpur aku berteriak minta tolong. Sakit Tuhan, sakit banget gak kuat Tuhan. Tapi Tuhan mau semua kerikil kotor, semua yang najis, semua yang tidak benar itu keluar dari bejana hidupmu. Sampai kapan Tuhan? Pernah gak ibu tanya gitu? Sampai kapan Tuhan? Yesus akan jawab. Sampai kulihat wajahku tercermin dari bejana kehidupanku. Setiap orang berbeda-beda Bapak Ibu. Hamba Tuhan yang lain katakan sampai kita bertemu Tuhan. Didapati kita sempurna di hadapannya.
Sekarang kita semua masih berproses Bapak Ibu. Kalau engkau dididik, kalau yang terbaik dari dalam hidupku, dari dalam hidupmu dikeluarkan. Bukan karena Tuhan menolak kita, bukan. Karena Dia mencintai kita. Dia ingin genetik ilahi yang sudah tertanam di dalam hidupku dan di dalam hidupmu itu menjadi nyata dan bertumbuh. Ya, supaya dunia melihat kemuliaan Kristus melalui hidup kita. Next. Nah ini lainnya, parenting orang manusia dengan parenting Tuhan. Saya ini kan boleh dikatakan saya berkecimpung di sini ya Bapak Ibu ya. Saya menemui banyak case. Pak Michael lebih lagi sebagai pelayanan konselor banyak sekali case gitu ya. Yang menimbulkan luka hati dan penolakan ya. Kalau parents tuh memukul marah gitu ya. Enggak semua. Itu dalihnya itu mendidik. Sebenarnya mereka itu sedang melampiaskan, bahkan menolak. Enggak sedikit, maaf mama-mama yang tertolak oleh suami, oleh mertua, melampiaskannya kepada anak-anak. Tertolak oleh lingkungan ya, tidak masuk dalam komunitas the have gitu ya, sosialita, nggak tahu mau lampiaskan kemana, anaknya dihajar habis-habisan. Atau karena ambisi, karena gengsi, karena keinginannya, dan anak-anaknya tidak bisa memenuhi keinginannya, anaknya dihajar habis-habisan. Ini bukan parenting seperti Bapak. Bapak mendidik kita dengan kasih, dan kata Alkitab Dia tidak akan menghancurkan kita. Ya Tuhan tahu seberapa kemampuan kita dan di dalam ketidakberdayaan kemanusiaan kita kuasanya diberikan, dicurahkan sehingga kita cakap menanggung segala perkara. Bapak Ibu jangan menolak anakmu ya, mendidik itu penting tapi menolak dia dengan hati yang menolak, dengan alasan mendidik itu akan menghancurkan. Kami melayani banyak pasangan-pasangan muda bahkan sudah dewasa secara biologis, umurnya udah tua tapi masih menyimpan luka-luka hati masa lalu. Dan ini salah satu nanti saya akan jelaskan menyebabkan benteng sehingga mereka tidak bisa menerima kasih Kristus secara sempurna. Ingat loh Bapak Ibu, engkau adalah wakil Allah untuk mendesain masa depan mereka. Anak murid saya usia 2 tahun itu gak tahu sesuatu yang abstrak Bapak Ibu. Tuhan mengasihi engkau, mereka pikir itu makanan apa? Dari mana mereka melihat figur kasih Bapa? Dari engkau hai para pria yang mengangkat tangannya yang kudus ke hadirat Tuhan. Dari mana mereka melihat dan mengerti kasih Roh Kudus? Dari engkau hai para ibu. Karena itu ketika engkau tidak dapat mewujud nyatakan, mengimplementasikan kasih Tuhan dengan benar, anak-anakmu akan tersesat dan natur mereka. Pada saat sampai dewasa pun mereka akan menolak kasih Tuhan. Karena itu saya katakan kau adalah wakil Tuhan. Jangan main-main lu ya. Kamu diminta pertanggungjawabannya. Karena itu saya sangat salut kepada Bapak Ibu yang mau melayani anak-anak. Dengan kasih, dengan penuh tanggung jawab. Saya diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Anak-anak yang saya layani itu inklusi Bapak Ibu. Mata mereka kosong. Mereka berteriak-teriak, mereka ngamuk, mereka berguling-guling. Kadang maaf sekali mereka mencakar seperti hewan. Saya pernah berdarah-darah disundul sama kepalanya. Guru-guru itu sudah makanan ya, luka-luka di pipi, di tangan. Kalau dikatakan secara manusia, logik manusia, mereka tidak layak untuk dikasih. Tapi orang seperti inilah yang justru sangat membutuhkan dibanjiri oleh kasih Tuhan. Saya katakan kepada guru-guru kita adalah kurikulum. Suratan Kristus yang terbuka. Peluk mereka, kasihi mereka. Jangan buat mereka justru orang yang tidak layak dikasih. Doakan mereka setiap hari. Kita tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan mereka. Tapi saya yakin kasih Tuhan yang kau aliri melalui hidupmu. Itu step demi step akan menyembuhkan roh mereka. Amin Bapak Ibu. Jangan lukai anakmu. Mendidik itu penting. Amsal Salomo katakan didik anakmu dengan rotan. Tapi penolakan dari batin itu akan transfer spirit. Tadi saya ngobrol sama Bu Nina. Pentingnya bonding ya. Orang tua punya bonding yang benar. Sehingga ketika mereka ditolak di dunia ini, dibully. Banyak saya pernah KKR di satu sekolah. Saya kaget Bapak Ibu, anak-anak SD itu sudah mengalami pembulian loh. Bahkan di tempat yang harusnya mereka sangat dikasih, di keluarga, di lingkungan, mereka dibully. Mereka mengalami luka-luka batin, ya. Karena itu
bonding orang tua sebagai wakil Tuhan untuk mewujud nyatakan kasih Allah kepada anak-anak itu sangat penting. Ya, lanjut. Tuhan menerima pribadi kita apa adanya lebih dahulu. Sehingga ketika walaupun dia marah sekalipun, walaupun dia memukul dan melakukannya itu murni untuk kebaikan kita. Tidak ada satu motivasi yang egois. Tujuannya hanya satu, agar kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Next, seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Nah ini. Next. Ini ya Bapak Ibu. Saya banyak sekali melayani anak-anak yang luka batin. Di satu pulau ketika saya KKR gitu ya. Sekitar 500 anak, saya tidak mau sebut namanya. Kita guru-guru kaget semua karena tiba-tiba ada satu teriakan yang sangat keras. Dari anak-anak sekitar usia 6 tahun gitu. Dan yang lebih ngeri dia gigitin tangan. Gigitin sampai berdarah-darah gitu. Saya kan gak bisa berhenti dong. Saya harus terus khotbah kepada anak-anak yang 499 lain itu yang harus ketika saya selesai berkhotbah, altar call dilayani gitu ya oleh tim. Ada satu pendoa yang datang, Bu kami gak sanggup karena dilayani di konsistori ya Bapak Ibu ya. Anak ini masih gigitin matanya itu liar banget gitu ya. Lalu Roh Kudus katakan jangan ditengking. Saya harus buat apa Tuhan? Peluk dia. Takut dong Bapak Ibu ya, seperti hewan itu cakar gigit gitu. Roh Kudus kasih penekan lagi, peluk dia. Tapi saya nggak merem ya Bapak Ibu ya, peluk dia, saya tangkap peluk gitu ya. Ada yang jaga saya juga cover gitu. Dan tiba-tiba seperti kekuatannya kempes Bapak Ibu. Ternyata ketika dia kepahitan itu ditunggangi oleh roh jahat. Jadi dia tolak semua tengkingan-tengkingan tuh tambah buat dia jadi keras. Karena dia pikir waktu ditengking itu kan dia ditolak, benar nggak? Tapi ketika dia dipeluk dengan kasih Tuhan membanjiri dia Bapak Ibu. Kepahitannya mulai, dan roh jahat itu kan diusir. Kan roh jahat masuknya lewat pintu kepahitan itu. Ketika dia terbuka, naturnya terbuka untuk dibanjiri dengan kasih Tuhan. Roh jahatnya diusir dengan kasih Tuhan itu nggak perlu ditengking. Kadang-kadang kita perlu hikmat juga Bapak Ibu dalam pelayanan kelepasan. Nggak selalu ditengking. Ada orang yang luka-luka batin membuka masuk roh jahatnya itu lewat kepahitan itu. Makanya harus minta hikmat Tuhan juga bagaimana cara melayani. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Semua kepahitan, semua rantai-rantai kutuk belenggu itu bisa membuat kita jauh dari kasih Tuhan anak-anak kita. Tuhan tuh Bapak Ibu dalam membentuk kita untuk tidak apa adanya itu gak menuntut kita tereng gitu ya seperti 100% langsung perfect sempurna, enggak. Dia tahu kok natur manusia itu butuh proses. Sekarang sekolah juga udah pinter ya. Para psikolog dan tokoh-tokoh pendidikan tuh udah pinter. Yang dinilai itu tidak dibandingkan misalnya saya dengan Ibu Nina. Oh Bu Nina tuh sekarang pintar, Esther gini, on gitu ya. Bu Nina tuh makin sehat, Bu Esther makin ambruk. Enggak. Penilaian kami sekarang adalah bagaimana anak itu progres. Waktu dia belum masuk sekolah masih meler-meler, sekarang udah lebih bersih. Waktu masih masuk sekolah dia tidak mandiri, cengeng, setelah 6 bulan bisa mandiri. Mama pulang aja, Dede mau sekolah di sini, senang sama Bu Guru. Jadi penilaiannya itu dirinya sendiri yang berubah. Nah Bapak Ibu jangan menilai anakmu membanding-bandingkan ya. Karena Kristus tidak pernah membanding-bandingkan kita. Gimana kalau saya dibandingkan dengan Musa? Pingsan lah saya Bapak Ibu, saya terlalu jauh gitu ya. Saya dibandingkan dengan Ratu Esther, tempo dulu Esther tidak ada apa-apa. Tapi saya bersyukur, saya punya Tuhan yang menerima saya apa adanya dan dia membentuk saya dengan proses. Nah Bapak Ibu jangan patah ya dalam proses ini, tetaplah cintai dirimu. Ya Tuhan aja menerima kita dalam berproses, kamu gagal, kamu putus asa. Ada orang yang putus asa loh Bapak Ibu ya, terikat dengan satu kekurangan, misalnya pornografi. Dia sudah berjuang di mentoring, di coaching gitu, dilatih, ada jatuh lagi. Terus dia jadi putus asa, udahlah saya memang gak layak untuk jadi anak Tuhan. Biarlah saya rusak-rusak dasar rusak-rusaknya. Jangan Bapak Ibu, berarti engkau tidak bisa menerima dan mengasihi dirimu apa adanya. Tuhan sabar menunggu kita berproses ya. Sebagaimana Kristus sabar, biarlah kita sabar juga dengan diri kita gitu ya.
Perintah untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sebuah proses yang akan mengalami kegenapan yang sempurna ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jika kita menuntut diri kita saat ini sempurna tanpa celah, cacat, apalagi dengan usaha, dengan kekuatan sendiri, berarti kita nggak mengasihani diri kita. Orang yang seperti ini tidak mungkin mengasihi orang lain, sebagaimana juga dia menuntut dirinya untuk sempurna, dia akan menuntut orang lain. Nah, gak enak loh Bapak Ibu bergaul sama orang perfeksionis gini. Kita bisa stres. Salah ngomong langsung dihakimi. Salah bertindak langsung dijudge gitu. Stres loh. Apalagi pasangannya. Aduh, taruh gelas mencong dikit. Aduh, langsung diomelin gitu ya. Saya punya saudara itu 1 hari rumahnya bisa 3 kali dipel. Memang dia kaya, pembantunya 3, 4 gitu ya. Aduh, saya sampai stres kalau ke rumahnya. Takut itu spray saya menceng dikit gitu ya. Takut saya taruh kapas. Aku bilang sama suamiku, aduh pergi ke penginapan sederhana aja deh. Saya stres tinggal di rumah yang terlalu perfect gitu ya. Bukan juga kita jorok-jorok sih Bapak Ibu, tapi biarlah hidup ini menerima juga ya kekurangan-kekurangan yang tidak terlalu sempurna. Terima dirimu. Nanti kalau enggak kamu tegang. Ya, salah lihat cewek cantik, darah Yesus. Kan itu indah, boleh dong dinikmati sebentar ya, asal jangan ditaruh di sini lalu berbuah dosa. Menikmati lemak-lemak dikit, boleh dong ya, boleh ya Bu ya. Nanti darah Yesus dikuduskan, nanti nggak sehat aku. Jangan terlalu tegang gitu juga Bapak Ibu. Semua yang Tuhan berikan, Tuhan ciptakan, boleh kita nikmati, jangan sampai tahap kita berdosa ya. Oke, terima dirimu ya. Ya, terima dirimu, karena saya banyak layani orang yang sakit batinnya, mentalnya, karena terlalu tegang dengan diri sendiri ya Bapak Ibu. Tuhan itu berproses membentuk kita ya, bukan saya bilang ya udah deh lu dosa-dosa, enggak. Ya kita berusaha toh, berjuang everyday untuk jadi benar di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan tomat juga ya. Tobatan ini besok kumat, tapi saya juga mau jujur, saya juga 24 jam saya ada kurang-kurang. Kadang saya pikir Tuhan kok gak adil ya, gue yang kerja setengah mati duitnya untuk dia. Saya jujur loh ngomong sama diri saya karena terus Tuhan bilang, Esther, ya Tuhan minta ampun dong. Benar gak Bapak Ibu? Aduh bos gue nih gak adil nih, gue yang lebih kerja itu yang cari muka, kenapa dia yang lebih disayang? Tuhan bilang, aku adil anakku. Nanti promosimu akan datang. Nanti rewardmu akan datang. Sekarang yang gue bentuk dari dirimu adalah keikhlasan. Saya gak ngomong untuk jemaat, untuk diriku sendiri. Itu natur kita Bapak Ibu. Kadang keluar-keluar. Ya itu kelemahan, terima. Jangan putus asa ya. Jangan putus asa, terima kasih Tuhan untuk pengudusanmu. Aku akan berjalan kembali. Aku cintai diriku seperti engkau mencintai dan menerima aku apa adanya. Next ya Bapak Ibu. Nah ini ada seorang ibu, sebenarnya ini Esther juga seperti ini dulu dalam doktrin yang lama saya. Terus kita berjuang untuk orang yang sempurna di hadapan Tuhan dengan kekuatan diri sendiri. Doa pagi subuh saya bangun jam 4 gitu ya. Masak secepat-cepatnya supaya rumah beres gitu. Lalu saya pergi bekerja dengan hasil saya bantu suami saya, bukankah istri penopang. Oh saya layani semua jemaat dari sekolah minggu sampai yang lansia. Saya berusaha untuk sempurna. Saya tired Bapak Ibu. Ada yang kasih penghargaan? Enggak tuh. Salah dikit gue juga tetap dimaki-maki. Nah Roh Kudus memberi pencerahan, anakku kamu berjuang untuk menjadi baik dengan kekuatanmu sendiri. Dan kamu itu sebenarnya ada motivasi, ada berhala yang masih tersembunyi di dalam dirimu. Buktinya ketika orang tidak menghargai kamu, ketika orang tidak berterima kasih, di dalam hatimu kamu masih menggerutu. Nah itu saya Bapak Ibu ya. Saya pikir saya tidak layak, tidak berharga kalau saya tidak melakukan semua tuntutan-tuntutan kerohanian. Tuntutan-tuntutan pelayanan. Saya berusaha melayani semua orang 24 jam. Karena saya berpikir Kristus telah mengorbankan dirinya. Jadi saya juga harus martir untuk Tuhan. Tapi motif saya salah, transaksional.
Saya berpikir anugerah Tuhan tidak cukup untuk membenarkan saya. Saya masih berjuang untuk mendapat keselamatan. Ini yang gak benar Bapak Ibu. Karena anugerah Tuhan itu cukup. Amin. Kasih Kristus itu sudah menyelamatkan. Penebusan itu sudah menyelamatkan. Yang kita lakukan jangan sampai kita menderita. Ya, sampai kita tidak menikmati sukacita yang datang dari Tuhan. Tekanan-tekanan ya, hal-hal spiritual gitu ya. Puasa 3 hari, puasa 1 minggu. Apa salah? Enggak salah. Tapi kalau motif kita salah di hadapan Tuhan, kita jadi tidak mencintai diri kita. Jangan tegang Bapak Ibu, nikmati hidup ini dengan joy, dengan sukacita. Tetap mencintai Tuhan, tetap berdoa, tetap berkorban, tetap melayani. Tapi tetap cintai dirimu. Kalau sakit, ada loh orang sampai sakit juga tetap. Aku dulu seperti itu ya, aku ngaku bertobat. Tuhan bilang, nak rest nak, ada kok hari ke-7 untuk istirahat. Bukannya maksudnya gak ke gereja ya, aku aja memberi rehat kok untukmu. Kenapa kamu tidak merehatkan dirimu? Saya sekarang berani berkata tidak Bapak Ibu ya, untuk sesuatu yang memang saya belum mampu waktu saya. Kesehatan saya gak mampu ya, karena saya juga perlu mencintai diri saya. Bagaimana saya bisa melayani dengan benar, bagaimana saya dapat mencintai orang dengan benar kalau saya sendiri gak mencintai diri saya. Nanti saya perdalam lagi. Next ya. Ibu nih bangga ya dengan dirinya. Dia pikir dengan berbuat itu saya benar di mata Tuhan, saya berharga. Itu tipuan iblis Bapak Ibu. Dan yang lebih parah, orang seperti ini itu menuntut orang lain. Orang-orang di sekitarnya jadi tegang. Saya ini perfeksionis sempurna Bapak Ibu dulu ya. Sebelum saya bertobat, saya pikir ini bukan kelemahan, ini termasuk kedagingan loh. Ya, kita tuh berusaha sempurna, berjuang benar di mata Tuhan. Pada secara hukum rohani kita sudah benar. Cuma Tuhan membenahi, terimalah prosesnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan orang-orang di sekitar saya tuh tegang. Saya pikir mereka lamban banget sih. Mereka pikir saya kenapa lari-lari cepat gitu ya. Saya pikir kenapa mereka kerjanya gak berantakan banget. Mereka berpikir kenapa kamu terlalu sempurna bikin kami menderita gitu. Nah Bapak Ibu, kita harus punya hikmat untuk balance di sini ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk menunjukkan kita sempurna atau transaksional dengan Tuhan. Saya bisa diterima supaya karena saya perfect. No, kita diterima semata-mata karena darah Yesus. Dan kita dibenarkan oleh anugerahnya. Kita hidup dalam kemerdekaan di dalam roh Allah. Gitu ya. Next. Nah ini ada penghalang-penghalang untuk kita tidak bisa mengasihi diri dengan benar. Karena kita belum menerima kasih Allah secara sempurna. Ini secara teori banyak loh orang-orang. Saya ini dibesarkan dari keluarga Kristen yang ketat Bapak Ibu ya. Saya gak pernah pergi bioskop, itu satu dosa besar. Saya mau saksi benar-benar terjadi loh. Kakak saya tuh diajak nonton bioskop sama temennya. Itu di depan pintu bioskop pingsan. Saking takut berdosa besar gitu. Katanya dia lihat mata tambah besar. Itu jiwanya itu tegang sampai pingsan. Padahal itu bukan film yang jorok atau pornografi, bukan. Tapi kami itu di dalam kekristenan yang ketat gitu ya. Jadi kalau minum apa sedikit wine itu dosa besar. Apalagi ngerokok, judi itu dosa besar. Nah ini membuat kami, saya juga nggak tahu apa salah doktrinnya atau apa. Jadi kita kurang kita sangat menghargai anugerah Tuhan, tapi kita merasa perlu lagi untuk menambahkan anugerah Tuhan supaya saya bisa diterima oleh Tuhan. Nah ini yang nggak benar paradigma seperti ini. Nah saya tahu Tuhan sangat mencintai saya, tapi saya belum memahami secara akal budi, ya teori tok. Tapi saya tidak memiliki pengalaman sempurna dalam menerima kasih Tuhan. Ya, ini yang bisa menghalangi. Kalau Bapak Ibu pagi hari ini ada masih pemahaman untuk saya dapat dikasih Tuhan oleh karena usaha saya. Berhenti Bapak Ibu, engkau dikasih oleh Tuhan apa adanya. Kalau kita masih punya choice atau pilihan tadi, masih ada usaha diri sendiri, maka kita nggak bisa mengasihi diri dengan benar. Kita memicu, memukuli diri kita, ayo lagi kamu, buat ini, itu lagi supaya kamu bisa dikasih Tuhan. Ayo kamu, bagaimana saya
mengasihi diri saya aja masih salah, saya pasti lakukan hal yang sama terhadap teman saya, terhadap orang lain. Kamu ini loh yang benar, kamu itu loh. Nah, Bapak ini udah makin nangkep ya maksud saya ya. Seperti itu. Itu penghalang pertama. Tahu teorinya Tuhan mengasihi tapi tidak bisa menerima secara penuh. Artinya di pikiran secara teori dia tahu bahwa Allah mengasihinya, tetapi di hati sebenarnya kurang percaya karena doktrin yang salah tadi. Ya, doktrin yang salah. Kamu dikasih Tuhan karena kamu melakukan sesuatu gitu ya. Itulah sebabnya dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya ya. Karena takut dihukum gitu ya. Bagi orang-orang tersebut kasih Allah itu bersyarat. Akibatnya dia atau mereka mengasihi dirinya sendiri nggak mampu, apalagi orang lain. Mengasihi Tuhan kalau bersyarat begini, bersyarat begitu. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Next, ini halangan yang pertama. Yang kedua adalah pengaruh filosofi dunia ini. Mungkin ibu-ibu yang paling kerasa, jujur aja deh. Tuntutan dunia ini apa Bu, supaya kita diterima di pergaulan? Penampilan kita, mobil kita, posisi kita, ya, karakter kita, intelektual kita, famousnya kita tuh diterimanya itu seperti itu. Dan ini kalau nggak hati-hati juga masuk ke dalam gereja. Saya sering sharing sama Pak Michael, oke, kita menuntut jemaat 3K sehat, it's okay, itu penting banget. Kesejahteraan ekonominya baik, it's okay. Keluarganya sempurna, it's okay. Itu kan proses. Tapi hati-hati loh ya para pemimpin, saya bilang, saya ngomong sama suami saya karena suami saya pemimpin. Tuhan nggak punya itu tuh, nggak punya apa Bu, syarat-syarat tuh untuk menerima. Ya memang Tuhan tadi tidak seadanya, tapi jangan juga terlalu menuntut. Nanti takutnya jemaat yang nggak bisa mencapai target itu stres dan merasa tertolak justru di mana seharusnya menjadi rumah penerimaan. Benar nggak Bapak Ibu Gembala? Saya salut banget sama mereka ya. Kalau strata, kalau boleh di dalam gereja ini ada strata, kan kita sebenarnya nggak satu level ya Bapak Ibu ya. Tapi beliau mencintai dan menerima engkau dengan kasih Bapa. Nggak banyak gembala seperti itu Bapak Ibu, karena itu hormati pimpinan yang memang layak dihormati dalam kelebihan dan kekurangan. Tapi yang saya lihat, saya nangis tuh pertama ke sini, bukan memuji-muji beliau, Bapak juga ya luar biasa ya, mau melayani anak-anak yatim piatu. Saya tuh cepat tersentuh dengan pelayanan anak, karena hampir sepanjang hidup saya banyak melayani anak-anak. Dan gak gampang Bapak Ibu ya, dengan cengengnya, pemberontakan, joroknya, apalagi dari strata ekonomi yang mungkin gak dipandang oleh dunia. Tapi kasih Bapa, seperti itulah yang harus kita miliki. Ya, dunia ini mungkin punya syarat. Kamu harus cakep, kamu harus langsing. Saya juga awal-awal tuh agak bermasalah dengan diri saya ya. Waktu saya saya berhenti mens, kenapa saya susah banget kurus ya. Saya suka berkaca-kaca, saya diet mati-matian, saya olahraga sampai capek sendiri. Wah, saya ini ada yang belum bertobat nih, saya masih ada sekian persen saya belum bisa menerima mengasihi diri dengan benar. Bukan berarti terus saya rusak gitu ya Bapak Ibu, saya tetap jaga kesehatan. Tapi kalau memang udah usia bagaimana? Hah? Mau mati-matian, mau pergi operasi plastik, nehi ya? Ya udah ibu-ibu, bukan saya ajarin ibu juga nggak berpenampilan bersih atau baik ya. Tapi kalau memang udah usia mau apa? Sesuatu yang natur, terima aja dengan sukacita. Bapak-bapak, halo, Amsal Salomo, setiap dengan istrimu pada masa tuanya juga. Jangan hanya waktu langsing seperti gitar Spanyol, kau cintai dia, nanti udah seperti gitar apa gambus ya. Engkau mulai melirik-lirik yang jangan ya. Jadi ibu-ibu, ya saya juga udah mulai berkerut, mulai ada flek, dulu nggak ada. Ya udah berusaha bersih, udah makan bersih, tapi tetap ya sudah syukuri, mau apa. Nanti kalau kita nggak pernah tua, kasihan dong yang muda-muda banyak saingannya. Ya berusaha memaintain. Tadi saya sangat diberkati dengan kesaksian Ibu Yanti. Menjaga kesehatan, gereja kami juga menekankan itu. Periksa, general check up gitu ya. Itu bukti kita juga sayang diri kita Bu. Ya, nanti ada poinnya seperti itu. Jadi ibu-ibu cintai dirimu ya, sayangi dirimu.
Usia-usia menopause saya udah lewati berapa tahun itu nggak gampang. Kadang juga ada kegoncangan emosi dan emosional. Tolong bapak-bapak pahami ya. Kok saya nggak selangsing dulu, kenapa rambut saya makin tipis, kenapa bulu mata saya dulu tebel nggak ada gitu ya. Kenapa saya udah nggak fleksibel kayak dulu gitu. Ya memang seperti itu Bu naturnya. Ini juga kita next level lagi untuk menerima dan mencintai diri kita. Bapak-bapak juga ada kok pergumulannya, bukan hanya ibu-ibu aja menopause. Bapak juga ada apa tuh Pak istilahnya? Ada. Saya ngobrol sama Pak Michael. Nah kalau kita udah masuk usia gitu, mungkin kita ada galau-galaunya. Bapak Ibu tanamkan lagi. Tuhan mencintai saya. Saya tetap harus mencintai diri saya. Ya. Mungkin kita turun secara fisik tetapi secara hikmat ya, secara karakter harusnya kita udah lebih benar ya Ibu ya. Saya dulu mungkin kurang percaya diri, makin tua ngapain gak percaya diri, Tuhan sayang saya. Jadi kita harus karakter kita naik, kedewasaan rohani kita naik, tubuh kita makin berkurang-kurang gak Bapak Ibu-ibu. Terima dirimu, cintai dirimu. Nah bagaimana mencintai diri di masa tua, bertambah turun fisiknya ini ada. Ya tadi karena tidak bisa menerima kasih Tuhan menjadi penghalang. Yang kedua filosofi dunia ini karena menerima yang the best aja ya. Tapi di dalam gereja ini komunitas ini saya yakin tidak ya. Yang dianggap kelingking pun lebih membutuhkan kasih. Akan lebih banyak menerima kasih. Next. Ini udah ya. Yang ini yang saya tadi tuh, beragamanya legalistik. Semua karena peraturan yang ketat ya. Nggak boleh salah gitu ya. Saya nggak tahu saya Farisi atau enggak, karena saya nggak ngerti Bapak Ibu ya, itu yang diajar ya, itu yang saya terima, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh nonton film, baca komik aja dosa. Jadi kita nonton TV zaman dulu saya masih kecil hitam putih itu nonton nyanyi dangdut itu udah dosa besar. Ya papa saya sangat kudus Bapak Ibu, sampai dia tidak mau ke dokter, sampai sakit parah digotong sama jemaatnya. Bahkan ada yang levelnya di atas dia lagi itu sikat gigi. Ini saya bukan bohong loh. Pakai itu pasta gigi itu dosa. Jadi sikat giginya tuh pakai arang. Itu ada loh aliran itu. Paistis kalau di dalam teologi. Di padang belantara menyiksa diri supaya diterima oleh Tuhan. Nah kita kekristenan kita bukan legalistik seperti ini ya. Cara beragama yang legalistik itu ya ahli Taurat itu. Orang Kristen itu identik dengan melakukan berbagai macam peraturan yang boleh dan tidak boleh. Bahwa Allah itu hakim yang kejam, yang setiap saat mengawasi kita dan siap menghukum kita setiap kali kita melakukan kesalahan. Orang seperti hidupnya sangat tegang, was-was, salah. Dan kalau jatuh bisa hancur Bapak Ibu karena dia putus asa. Syukur anugerah Tuhan untuk kita besar. Next. Nah Bapak Ibu, ini yang ya pengalaman traumatik masa lalu, KDRT ya, bully secara verbal, perselingkuhan ya, dibanding-bandingkan dengan orang lain, mereka akan tertolak dan sulit kalau udah pahit hatinya itu jadi bonteng, sulit untuk dikasihi ya. Orang seperti ini bahkan curiga. Ada satu teman saya kemarin kita doa puasa bersama, mereka terbeban pelayanan di pantai-pantai Bapak Ibu, anak-anak pantai. Juga para lesbi, homo sama Pak Michael ada persekutuannya gitu ya. Mereka injili di pantai, mereka bilang saya nggak butuh kesembuhan batin, ngeledeknya. Saya perlu kesembuhan mabuk kata gitu. Aduh, kalau ibu nggak sabar nggak dibekali kasih Tuhan yang next ya, mau gampar aja, udah panas-panas, kita kotor-kotor ya tuh malah dia ngeledek-ngeledek gitu. Itu sebenarnya ekspresi dari kepahitan loh Bapak Ibu. Kenapa mereka bisa di pantai dekil, hidup kayak hipis gitu. Pasti ada luka-luka batin, benar gak? Melayani ibu-ibu yang suaminya selingkuh, hancur, lebur hatinya, pedih gitu ya. Mereka menyalahkan diri, saya diselingkuhi pasti ada yang salah dalam diri saya. Berarti saya jelek dong, berarti saya kurang dong pelayanan, berarti saya nggak hebat dong diranjang. Saya katakan jika ada di tempat ini, tidak. Ya, perselingkuhan itu ada tanggung jawab pribadi. Kalau dia benar-benar dipenuhi dengan kasih Tuhan dan mengasihi istri apapun alasannya, dia akan tetap setia. Jadi ibu-ibu jika ada korban-korban, jangan lagi engkau menyalahi dirimu. Yesus mengasihi engkau dan menerima engkau apa adanya. Next ya. Kalau cerita ini gak habis-habis ya Bapak Ibu ya.
Saya pernah melayani di satu camp seorang anak gadis yang pernah dilecehkan oleh ayah tiri dan kakak tirinya berkali-kali secara seksual. Berkali-kali mau bunuh diri, benci, jijik, jorok, saya ini kotor, saya tidak layak untuk dikasih. Ketika dia dipenuhi oleh anugerah Tuhan, dia bisa menerima dirinya. Dan dia belajar untuk mengampuni dan mengasihi orang yang telah melecehkannya. Bapak Ibu, next saja ya. Next. Nah ini yang saya mau katakan ya sebagai summary, konklusinya kita harus terbuka. Penyebab-penyebabnya apa? Hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Saya kan terbuka tadi. Saya legalis dari keluarga legalis dan saya pikir itu benar, itu yang membuat saya tertekan. Saya SMA mahnya akut loh Bapak Ibu ya. Nggak tahu dokter penyebab, saya juga nggak tahu. Mah saya akut sampai bolak-balik masuk rumah sakit gitu ya. Kalau upacara saya pingsan, orang hormat bendera saya tersungkur gitu ya, karena masa saya akut. Ternyata itu ketegangan spiritual. Tapi kita nggak tahu, karena pengajaran tuh hati-hati ya Bapak Ibu ya. Tuhan tidak menuntut engkau. Jadi saya terbuka, saya cerita aja, ngapain bertopeng-topeng. Itu masalah lalu saya sudah terima anugerah Tuhan, saya bisa menerima diri saya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dan saya bebas di dalam hadiratnya. Next Bapak Ibu. Nah, jika kita dapat mengasihi diri sendiri dengan tepat, kita mampu mengasihi orang lain dengan tepat. Nah, kita juga dapat menerima diri kita ya, diciptakan oleh Allah yang penuh kasih, semakin menyadari bahwa kita masing-masing berharga di hadapan Tuhan. Ini juga ya, kasih yang tepat terhadap diri sendiri dapat membantu kita untuk mengampuni diri sendiri. Orang yang tak dapat mengampuni diri sendiri, akibatnya itu suka mengecam, menjatuhkan ya, menghancurkan karena dia kurang kasih. Saya pernah melayani seorang istri pendeta, maaf off the record gitu ya. Tapi dia berkali-kali konseling, sharing saya bahkan jam 12 malam, jam 1 pagi saya pernah di bel mau bunuh diri karena dia gak bisa mengampuni diri. Selalu merasa jorok, jijik, kotor. Bapak Ibu terima pengampunan dari Tuhan. Apapun apa yang pernah kau buat masa lalunya, Dia mau menerima kita. Amin. Kita bisa mengampuni orang lain jika kita sudah mengampuni diri kita. Next deh. Ini ya. Nah ini yang tadi sharing sama Ibu Yanti. Kalau kita mengasihi diri kita, Roh Kudus menyadarkan kita bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kita yang merawat diri kita, Ibu terima kasih untuk tadi infonya. Kita boleh general check up, kita maintenance ya cara hidup kita. Saya di tengah kesibukan saya tetap olahraga loh Bapak Ibu. Kadang saya pulang jam 5, saya cari ya untuk olahraga. Ya udah gak gila-gilaan dong, saya udah umur juga. Tapi saya juga berusaha menjaga makanan sehat, mengurangi hal-hal yang bisa menstimulasi menjadi stres gitu ya. Tidur tepat waktu, kumpul komunitas yang sehat. Ini kita kan bait Allah tubuh kita. Tanggung jawab kita untuk memaintaince ya. Tanggung jawab kita untuk memaintaince. Berikutnya kasih yang tepat terhadap diri kita, mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup ya, kesadaran untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Jadikan tubuhmu bait Allah, rumahmu bait Allah ya, tempat roh Allah yang kudus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Buang segala drugs ya, buang segala tontonan pornografi, buang segala kebiasaan hidup yang tidak sehat, buang segala emosi-emosi yang tidak sehat yang dapat merusak diri kita, tubuh kita sebagai rumah Allah ya. Kasihilah dirimu karena Yesus begitu mengasihi kita. Terima dirimu, ampuni dirimu, maka engkau dan saya berusaha berjuang walaupun berproses, bisa mengasihi, mengampuni dan menerima sesama kita apa adanya. Amin. Tuhan memberkati kita.
kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Karena ibadah boleh berjalan dengan penuh sukacita, dengan penuh ketertiban Tuhan. Karena kami tahu Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini Tuhan. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan, yang mengingatkan kami, menyadarkan kami betapa berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Sehingga Engkau katakan kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Engkau mau menerima kami apa adanya Tuhan. Dan tapi Engkau tidak membiarkan kami dengan seadanya Tuhan. Itulah kebesaran-Mu Tuhan. Itulah kasih yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk hamba-Nya yang Tuhan telah utus, Ibu Esther Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus pakai hamba-Mu ini Tuhan. Bersama Pak Michael Tuhan. Lebih luar biasa lagi Tuhan. Segala yang jahat, niat-niat orang jahat Tuhan hindari daripada mereka. Sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini kami percaya mereka mendapat lawatan Tuhan. Mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan firman itu tidak akan berlalu begitu saja. Firman itu akan menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga akan menyertai setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini 1 minggu ke depan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya dan niat-niat jahat. Dan Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Sehingga mereka boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Diberkatilah engkau di negeri di mana engkau berada. Dan jadilah orang yang hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan membela-Mu. Tuhan yang akan selalu menyertai-Mu. Tuhan yang akan selalu menolong-Mu. Dia akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang saudara kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.